Rencana impor beras 2 juta ton di tengah panen raya. Semua pasti kaget. Loh, kemarin itu loh Pak Jokowi, Pak Prabowo, sama Mas Ganjar selfie-selfie di sekitar panen raya Kebumen, Jawa Tengah. Dan kata Menteri Pertanian, Februari, Maret, April panen raya Indonesia. Tapi rencana impor beras sudah diputuskan dalam rapat terbatas. Bagaimana menurut kalian? Apakah memang Indonesia gawat darurat impor beras, atau ini ada sebuah permainan yang perlu kita ungkap? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Impor beras, kalimat yang menjadi musuh dari visi misi pada debat calon presiden, baik 2019 ataupun 2014. Begitu juga ini menjadi hal yang akan diselesaikan mereka yang waktu itu diangkat menjadi menteri. Tapi faktanya pada sekitar Maret, April, Mei, Februari, Maret, April yang panen raya, kata Pak Menteri, kita memutuskan, maksudnya negara memutuskan akan impor 2 juta ton. Berapa? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya kita analisa mengapa ini terjadi dan bagaimana seharusnya. Pertama kita baca di Republika, rencana beras 2 juta ton, Jokowi antisipasi El Nino. Oh, El Nino. Ini yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Maksudnya, ya mendasarkan pada persiapan. Meskipun memang El Nino atau musim kemarau yang akan memicu terjadinya kekeringan, itu masih mungkin terjadi. Tetapi mengapa ini misalkan dinas atau Kementerian Lingkungan Hidup tidak mengantisipasi ataupun gimana? Kemudian yang selanjutnya kita lihat di Kuntan, rencana impor beras 2 juta ton untuk cadangan. Jokowi ada potensi kemarau panjang. Sama El Nino, kemarau panjang yang menjadi alasan, iya atau tidak. Selanjutnya kita lihat di Kompas. Buka lelang impor beras Bos Bulog, 4 negara sudah menawarkan. Ini lelang, ya siapapun kalau ngomong lelang pasti tertarik untuk menjual. Meskipun kita berbeda pada waktu Orde Baru, meskipun kita sebagian antipati terhadap Orde Baru. Di CNBC Indonesia, Jokowi buka suara perintahkan impor beras. RI darurat pangan, darurat beras. Pertanyaan yang besar dari CNBC sehingga pada awal tadi kita tampilkan, memang kita darurat beras. Selanjutnya di Tempo, ini yang Jokowi menjelaskan. Impor beras 2 juta ton saat panen raya. Ini penjelasan Jokowi. Ya, tidak jauh dari El Nino paling. Tapi coba kita lihat nanti. Selanjutnya di Antara, Presiden sebut impor beras perkuat cadangan Bulog hadapi musim kering. Semuanya temanya El Nino. Musim kering katanya jangka panjang. Oke, meskipun kita semuanya ngomong makan beras itu sebagian sudah antipati. Beras harus kita jauhi karena itu membuat gula darah dan macam-macamnya. Oke, pilih yang mana? Pilih di Tempo ya. Di Tempo dan nanti kita kembangkan. Tempo
Judulnya impor beras 2 juta ton saat panen raya. Ini penjelasan Jokowi. Presiden Jokowi menyetujui impor beras 2 juta ton sampai akhir 2023. Impor beras itu mendapat kritik karena volumenya mencapai jutaan ton dan dilakukan di tengah musim panen raya sehingga berpotensi menurunkan harga jual beras petani. Presiden Jokowi menjelaskan alasan pemerintah tetap melakukan impor beras 2 juta ton tersebut. Jadi memang dapat kritikan yang pertama pada suasana kita panen raya, tapi 2 juta ton. Yang kedua pada suasana panen raya akan menjatuhkan harga jual petani. Ngeri dua tema itu. Karena kemungkinan akan ada namanya El Nino, kering panjang, kata Jokowi dalam keterangan pers usai tanam padi bersama petani di Tuban. Menurut Jokowi, karena pertimbangan potensi kekeringan panjang itu, maka Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional Bappenas mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan beras. Jangan sampai nanti pas sudah musim kering panjang kita bingung karena mau beli beras ke Thailand, Vietnam, India, Pakistan, barangnya tidak ada. Ini yang kami hindari. Jadi bahasanya Pak Jokowi, beliau antisipasi sebelum terjadi. Jokowi yakin langkah impor beras 2 juta ton itu tidak akan mengganggu harga gabah petani. Hai para petani, sudah dijamin Pak Jokowi, tidak akan mengganggu. Tapi benarkah? Keputusan impor ini sudah disetujui pada akhir Maret lalu berdasarkan salinan surat penugasan yang diterima Tempo. Kepala Badan Pangan Nasional, Bappenas Arief Prasetyo Adi telah memerintahkan Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras sampai Desember 2023. Keputusan impor beras 2 juta ton ini sudah dikonfirmasi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli saat ditemui Tempo di kantor Kementerian Koperasi dan UMKM pada Senin kemarin. Zulkifli mengatakan impor beras telah disetujui di dalam rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait. Jadi temanya itu bukan apa, tapi sudah disetujui. Lembaga atau menteri yang terkait itu paham nggak ya? Adapun dalam surat penugasan tersebut, Arief mengatakan impor beras sebanyak 500.000 ton pertama akan dilaksanakan secepatnya. Ia menjelaskan tambahan pasokan beras itu digunakan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras. Selain itu, beras impor juga akan digunakan untuk kebutuhan bantuan pangan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat bantuan sosial pemerintah. Jadi sudah dirancang terkait dengan bagaimana beli dan distribusinya. Berdasarkan data Pusat Statistik itu bahwa pada Februari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah melapor ke Jokowi bahwa Februari hingga Maret proses panen raya sudah berlangsung di semua daerah. Laporan disampaikan politikus Nasdem tersebut setelah beberapa waktu lalu Jokowi menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi di seluruh provinsi Indonesia. Berdasarkan BPS, kata Syahrul, total luas panen raya pada Februari kurang lebih 1 juta hektar, lalu pada Maret mencapai 1,8 juta hektar, sehingga puncak panen akan terjadi Maret hingga April nanti. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menurut analisis saya, pertama, memang impor beras ini sudah diputuskan di kementerian, maksudnya rapat terbatas antar menteri yang mempunyai kewenangan. Menurut saya sih perlu melibatkan para petani atau para pengambil kebijakan, maksudnya kebijakan dalam dunia bisnis. Karena menurut saya kritik dua tadi itu betul. Ini akan merugikan petani karena harga padi, harga beras dari para petani akan turun. Secara hukum ekonomi, semakin banyak
barang, maka barang itu semakin turun harganya. Selanjutnya bagaimana tentang nasib petani tersebut? Ini yang perlu mendapat jawaban. Meskipun Pak Jokowi mengatakan aman harga petani, aman. Tapi kan pernyataan tersebut kan perlu ada, ayo para petani bagaimana kondisi di lapangan, apakah sesudah panen memang sesuai dengan harapan atau tidak. Nah ini perlu ada semacam dialektika supaya memahamkan semuanya. Kemudian yang kedua, bahwa para petani pada panen raya menjadi dirugikan kalau menurut saya selain yang dijelaskan tadi. Ini kan hal yang sangat berbeda dengan waktu selfie-nya Pak Jokowi, Pak Prabowo sama Mas Ganjar di tempat panen Kebumen. Jadi di satu sisi panen raya, di sisi yang lain impor beras. Menjadi hal yang bertentangan. Kalau panen raya seharusnya melimpah. Bahkan dalam bahasanya Orde Baru, ekspor beras. Plus minus tentang Orde Baru, Indonesia menjadi swasembada pangan. Dan pada kesempatan ini impor beras itu yang berbeda. Kalian setuju atau tidak tentang Orde Baru, itu terjadi real. Yang ketiga, mengapa tidak ada terobosan tentang kesehatan ya? Yang saya tahu, mungkin teman-teman juga bisa mendeteksi ya, bagaimana orang mulai mengurangi makan beras. Mengapa? Karena mengantisipasi kalau ada ancaman gula darah yang selanjutnya merembet ke semua penyakit. Ayo, kalian termasuk enggak? Kalau biasanya makan 3 kali, misalnya menjadi 2 kali, bahkan menjadi 1 kali. Itu terjadi. Terus kalau 2 juta ton tersebut mau dibawa kemana? Apakah memang rakyat kita konsumtif hanya nasi? Bagaimana penggalaan tentang makan ikan dan sebagainya? Pecinta masa depan negeri. Yang ketiga, perlu ada titik temu antara petani sama pengambil kebijakan di negara ini. Maksudnya pemerintah. Supaya tema yang sering muncul setiap panen bahannya mahal, modalnya mahal, pupuknya kesulitan, dan seandainya ada itu mahal. Tetapi ketika panen membludak, meskipun banyak, tetapi harga jual tidak menjadi seimbang. Nah, ini menjadi catatan besar. Supaya, kalau memang para petani kita surplus, seharusnya tidak impor. Tapi bagaimana padi-padi yang ada di anak negeri ini, para petani, itu bisa termanfaatkan secara maksimal. Kalau para petani ini tidak diperhatikan, bisa-bisa junior petani tidak tertarik untuk menjadi petani. Toh modal besar sulit di openi, tetapi hasilnya zero atau hasilnya tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kalau menurut saya impor beras di tengah panen raya ini perlu menjadi sorotan kita bersama, evaluasi kita bersama. Bukan berarti kita tidak setuju terhadap kebijakan Pak Jokowi, bukan. Tapi pada prinsipnya, esensinya, apakah hal ini bisa memberikan solusi terhadap kebutuhan negara kita, kebutuhan perkembangan yang ada di dunia, taruhlah hubungannya negara Indonesia dengan negara lain. Impor beras, menurut saya terlalu dipaksakan, 2 juta ton, berbeda dengan yang terjadi di petani kita pada waktu tanam, bibitnya mahal, pupuknya mahal, ketika bagaimana dalam kehidupan sehari-hari juga diperhatikan secara serius, tapi di akhir
harganya tidak sesuai dengan ekspektasi, ini membahayakan terhadap masa depan anak negeri. Dan kalau ini terjadi, tidak disalahkan para petani muda tidak tertarik untuk menjadi petani yang sebenarnya. Karena apa? Modal yang dikeluarkan tidak seimbang dengan yang didapatkan, maksudnya hasil jualan. Bisa-bisa ada sebagian yang mungkin terlalu rendah bahkan rugi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.